Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dalam program Infinity Motivation. Ya, saya ingin berbagi kebenaran buat semua kita, dan kiranya kebenaran ini menginspirasi, memotivasi, dan memerdekakan. Haleluya. Dan pada bulan ini, Mei 2021, program Infinity Motivation temanya adalah tentang Holy Spirit atau Roh Kudus. Dan berbicara tentang Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Dan Roh Kudus itu adalah kuasa ilahi yang mentransformasi. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, dikatakan, kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, Roh Kudus adalah kuasa yang memampukan kita menjadi saksi-saksi Kristus yang efektif dan menjadikan kita alat-alat Tuhan yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Ada satu contoh dalam Alkitab, seseorang yang mengalami transformasi di dalam hidupnya ketika dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Siapa dia? Rasul Petrus. Rasul Petrus, sebelum dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita semua tahu dia pernah menyangkal Tuhan Yesus. Bahwa pada suatu ketika, sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan diadili, Yesus berkata demikian kepada murid-muridnya, malam ini iman kalian akan tergoncang. Dan Petrus berkata, oh, mereka boleh saja imannya tergoncang, tetapi saya tidak. Tuhan Yesus bilang begini, Petrus, malam ini sebelum ayam berkokok, engkau menyangkali aku 3 kali. Dan Petrus lagi-lagi membantah. Dia berkata, Tuhan, kalaupun aku mati, aku siap, dan aku tidak akan menyangkal. Itulah Petrus. Tetapi tentu saja sangat berbeda situasi dan kondisinya ketika Tuhan Yesus ditangkap dan diadili. Di mana pada waktu Yesus sedang diadili, Petrus diam-diam melihat, lalu ada orang yang mengenali Petrus dan mengatakan, engkau murid Yesus juga. Dan Petrus menyangkal. Petrus takut, dan Petrus berpindah ke tempat yang lain sambil melihat bagaimana Yesus diadili. Di tempat yang baru itu, lagi-lagi ada orang yang mengenali Petrus, engkau kan murid Tuhan Yesus. Dan lagi-lagi Petrus menyangkal, Petrus mengelak, Petrus pindah lagi ke tempat yang lain. Dan lagi-lagi di tempat yang lain itu ada seseorang yang mengenali Petrus dan berkata, Anda juga murid Tuhan Yesus. Dan Petrus mengelak. Bahkan Petrus mulai mengutuk kata firman Tuhan. Dan tiba-tiba Petrus mendengar ayam berkokok. Kukuruyo. Petrus teringat apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkali aku 3 kali. Ya, itulah Petrus. Petrus yang menyangkal, Petrus yang labil, Petrus yang tidak konsisten dengan apa yang dia ucapkan. Tetapi dengar baik, hidup Petrus berubah 180 derajat ketika ketika Petrus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya, bahwa Petrus adalah salah satu murid yang menerima baptisan Roh Kudus di Yerusalem tepat pada hari Pentakosta sebagaimana yang dicatat di dalam Kisah Rasul pasal 2. Dan setelah Petrus mengalami Roh Kudus, wow, Petrus berubah. Hidup Petrus mengalami transformasi. Dia menjadi hamba Tuhan yang produktif. Alkitab berkata, pernah dalam satu momen Petrus berkhotbah dan ada 3.000 jiwa yang bertobat.
Petrus mulai mendemonstrasikan kuasa Allah. Petrus menjadi hamba Tuhan yang produktif, yang dipakai Tuhan luar biasa, penuh keberanian dan penuh otoritas dalam menyampaikan kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan apa yang mengubah Petrus? Roh Kudus. Ya, rindukan Roh Kudus mengubah saudara, mentransformasi hidup saudara, supaya hidup saudara menjadi efektif dan berbuah menjadi Allah Tuhan bagi kemuliaannya. Bahkan Roh Kudus itu adalah kuasa yang akan memampukan dan menolong setiap kita di dalam menghadapi setiap tantangan, setiap pergumulan, setiap badai. Ingat, ada Roh Kudus yang adalah penolong. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.